Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosat Robana, Taruna Muda Poltekip Angkatan 54, STB 3881, Prodi Manajemen Pemasyarakatan A. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Kaidah kebahasaan yang dimaksud adalah kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Syarat kalimat efektif pada dasarnya ada 4 syarat utama sebuah kalimat dapat diartikan atau dapat dikatakan efektif. 1. Sesuai dengan EYD. 2. Sistematis. 3. Tidak boros dan bertele-tele. 4. Tidak ambigu. Ciri-ciri kalimat efektif. Untuk membuat kalimat efektif tidaklah sulit, asalkan sudah memahami ciri-ciri suatu kalimat dikatakan efektif. Berikut ini adalah 5 ciri sehingga suatu kalimat dapat dikatakan kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Hal yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Contoh, dia yang pergi meninggalkan saya. Itu tidak efektif, maka akan lebih efektif bila dirubah menjadi dia pergi meninggalkan saya. Tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contoh, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Akan lebih efektif bila dirubah menjadi adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Lalu ciri yang kedua, kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele, kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ada 2 hal yang memungkinkan kalimat membuat kalimat yang boros sehingga tidak efektif. Yang pertama menyangkut kata jamak, dan yang kedua mengenai kata-kata bersinonim. Contoh dari kata jamak adalah para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Akan lebih efektif bila dirubah menjadi siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Ketidakefektifan terjadi karena pada kata para merujuk pada jumlah jamak, sementara siswa-siswi juga mengarah pada jumlah yang lebih dari 1. Jadi, hilangkan salah satu kata yang merujuk padahal jamak tersebut. Lalu contoh dari kata sinonim. Ia masuk ke dalam ruang kelas. Itu tidak efektif. Yang lebih efektif adalah ia masuk ruang kelas. Ketidakefektifannya terjadi karena kata masuk dan frasa ke dalam sama-sama menunjukkan arti yang sama. Namun kata masuk lebih tepat membentuk kalimat efektif karena sifatnya yang merupakan kata kerja dan dapat menjadi predikat. Ketiga, kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat. Contoh, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Itu tidak efektif. Akan lebih efektif bila dirubah menjadi hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Ciri yang keempat, ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun, memang peletakan subjek harusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi, dalam beberapa kasus tertentu, kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Contohnya adalah, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Akan lebih efektif bila sapulah lantai rumahmu agar bersih. Ciri kelima, kelogisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif terakhir yang amat krusial menyangkut kelogisan kalimat yang kalian buat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari multitafsir atau ambigu. Contohnya adalah, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Kan lebih efektif bila dirubah menjadi, kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan.
Berikut beberapa contoh soal tentang kalimat efektif yang sering muncul pada soal-soal ujian. Yang pertama, perhatikan kalimat berikut ini dengan cermat. Aku pergi ke pasar, kemudian aku pergi ke rumah teman untuk bermain sepak bola. Perbaikan kalimat tersebut agar menjadi kalimat efektif adalah sebagai berikut. Kalimat dalam soal tidak efektif karena ada pengulangan subjek dan predikat. Subjek aku dan predikat pergi cukup digunakan satu kali saja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Aku pergi ke pasar, kemudian ke rumah teman untuk bermain sepak bola. Soal kedua yang sering muncul pada soal-soal ujian adalah cermatilah kalimat berikut dengan baik. Hiu dengan buasnya melahap ikan-ikan yang besar, lalu lumba-lumba hanya memakan ikan-ikan kecil yang berada di dekatnya. Perbaikan kata yang ditulis miring pada kalimat tersebut agar menjadi kalimat efektif adalah sebagai berikut. Kalimat pada soal di atas merupakan kalimat menjemuk dengan subjek yang berbeda, tetapi tidak berlawanan. Jadi, kata hubung yang paling tepat adalah sedangkan, bukan lalu. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. Lalu, soal yang ketiga yang sering muncul dalam ujian adalah sebagai berikut. Pertanyaannya adalah, perbaikan kesalahan ketidakpaduan kalimat nomor 4 pada teks tersebut adalah. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu kunjungan wisatawan menguntungkan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Jember karena menambah pendapatan hasil daerah atau PAD dan menggairahkan perekonomian masyarakat setempat. Karena kunjungan wisatawan yang meningkat mendatangkan keuntungan pula bagi masyarakat sekitar karena roda perekonomian terdongkrak oleh wisatawan. Orang di sekitar wisata bisa memanfaatkan momen dengan berjualan. Pendapatan pemerintah kabupaten juga meningkat karena wisatawan membayar retribusi yang masuk kepada pendapatan pemerintahan kabupaten. Sekian video penjelasan tentang kalimat efektif dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menonton.